selama 4 bulan dari modal 1.000 backlog itu kan harganya 2 juta, ternyata uang saya jadi 3 juta selama 4 bulan itu. Nah, ini saya pikir nih bisnis menguntungkan juga nih. Kan gitu. Habis itu baru saya belajar. Saya tanya petani-petani yang ada di Kaliurang, Sangkringan, sedangkan jamur tiram pertama kali kan tumbuh langsung balik modal sebetulnya. Nah, break even point-nya itu udah antara 1 bulan sampai 2 bulan udah break even point. Sedangkan itu harus disimpan sebetulnya. Jadi keuntungan kita itu dipanen kedua, ketiga, keempat. Kalau kita mau aman jadi petani jamur tiram yang tidak gurem. Nama saya Wawan Gutomo. Tempat tinggal saya di Dusun Genitem, RT 6 RW 17, Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Saya memulai usaha budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram ini saya mulai sejak tahun 2015. Awalnya seperti ini, saya kan nganterin anak saya komunitas taekwondo. Jadi di komunitas itu saya datang dari Jakarta, saya anggapnya sudah pensiun lah. Saya sudahlah cukup membesarkan anak-anak di Jogja, karena anak pengen kuliah dan sekolah di Jogja. Nah, di komunitas taekwondo itu ada yang namanya Pak Gio menganjurkan, kamu kan hidupnya di desa tinggalnya, kamu jadi petani aja buat iseng-iseng katanya kan. Nah, saya boleh carikan, saya mau jadi petani kalau ada yang panennya setiap hari. Nah, ternyata dicarikan sama dia, ternyata ada jamur tiram, bahkan panennya itu bisa lebih dari 2-3 kali. Nah, mulanya juga saya nggak tahu mau diapakan, nanti rak saya buatkan katanya. Dia juga nggak tahu, padahal cuman memberi semangat kepada saya biar saya usaha jamur tiram, soalnya dia senang jamur tiram. Pertama kali nyoba hanya 1.000 backlog, saya juga bingung mau diapakan. Ya udah, namanya orang udah berbuat baik kepada saya, kasih inspirasi pekerjaan, saya diamkan saja. Nah, setelah sebulan saya tanya sama produsen, diapakan ini, disobek. Ya saya sobek, ternyata tumbuh jamurnya. Selama 4 bulan dari modal 1.000 backlog itu kan harganya 2 juta, ternyata uang saya jadi 3 juta selama 4 bulan itu. Nah, ini saya pikir nih bisnis menguntungkan juga nih. Kan gitu. Habis itu baru saya belajar. Saya tanya petani-petani yang ada di Kaliurang, Sangkringan. Saya nggak lihat di YouTube. Saya kalau di YouTube kadang-kadang belum percaya kalau saya melihat barangnya yang asli gitu. Jadi saya jumpai petani-petani, saya minta ilmunya. Nah, dari itu saya kembangkan, saya coba lagi 3.000. Ternyata hasilnya 100%. Nah, sampai sekarang terus berkelanjutan. Jadi untuk mengenai profit backlog, nah itu per backlog kan sekarang harganya 2.300 sampai 2.500 tergantung produsennya dan besar kecilnya backlog. Nah, kalau untung dari jamur itu sebetulnya 100%. Misalnya kita modalnya 1.000, 2.300.000. Nah, nanti satu periode panen itu selama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu kita menghasilkan jadi 4 juta sampai 5 juta. Nah, tinggal dibagi aja kan. Hitungannya kan 2.500.000 dibagi 4. Kan jadi jatuhnya kan sekitar 600 ribuan per bulan kalau 1.000 backlog. Kalau kita setiap bulan bisa punya 5.000 backlog, tinggal dikalikan aja. Kalau setiap bulan kita belinya 10.000 backlog, tinggal dikalikan aja untungnya. Nah, seperti itu. Totalnya saya ini ada 30.000 backlog. Jadi di 2 tempat, yang satu di sini, di Kumbung ini, saya sewa ini, terus sama yang di rumah. Rata-rata itu antara 50 sampai 60 kg per hari. Tapi kalau panen raya di atas 100, itu antara sampai 3 sampai 7 hari. Itu di atas 100 kilo. Nah, mengenai pemasaran, saya itu ketok tular. Jadi saya nggak pernah pasang nawar-nawarin, saya belum pernah. Karena honornya mungkin ya karena anugerah apa gimana ya, saya nggak tahu. Terus saya pasang map aja di internet, budidaya jamur tiram, rumah jamur Godean. Nah, mereka yang pada menghubungi saya seperti itu, baik rumah makan maupun pengepul maupun pembuat crispy. Dalam budidaya jamur tiram itu yang terpenting pertama itu ketekunan, kesabaran, terus manajemen keuangannya itu harus perlu dijaga. Kalau jamur tiram panen setiap hari, kalau kita besok juga panen lagi, hari ini kita dapat uang, kita habiskan kan gitu. Kadang-kadang kalau yang tidak tahu manajemen ekonomi kan seperti itu, seperti petani-petani lokal atau petani-petani yang kapal selam. Dan dalam arti itu kalau dia cuma 1 periode panen, 2 periode panen, berhenti jadi petani. Kenapa? Karena modalnya habis. Sedangkan jamur tiram pertama kali kan tumbuh langsung balik modal sebetulnya.
Nah, break even point-nya itu udah antara 1 bulan sampai 2 bulan udah break even point. Sedangkan itu harus disimpan sebetulnya. Jadi keuntungan kita itu dipanen kedua, ketiga, keempat. Kalau kita mau aman, jadi petani jamur tiram yang tidak gurem. Kalau atas seperti kapal selam, timbul lagi ada uang, buat beli baru lagi, tenggelam lagi, seperti itu. Jadi mereka tidak konsisten. Jadi yang dibutuhkan yaitu ketekunan, kebaran, manajemen keuangan, sama konsisten. Hasil yang terbaik. Nah, itu kita lihat kan ada alatnya, namanya hygrometer. Nah, di situ sudah ada alat pengukur kelembapan, suhu dan kelembapannya. Nah, suhu kalau yang normal tuh antara 23 sampai 30, tapi sampai 33 juga nggak apa-apa sih. Kalau daerah panas godean gini nih masih normal saja. Cuman dengan catatan kita harus ada penyiraman. Di bawah kita siram kasih air. Terus kalau mengenai kelembapan itu antara 70 sampai 100 kelembapannya. Penyakitnya ada, penyakit yang paling bahaya bagi jamur tiram itu adalah gurem. Jadi kalau gurem itu bisa merusak bakloknya, baklok putih jadi coklat semua. Nah itu sudah bibit jamur miseliumnya itu sudah nggak berjalan. Itu karena kondisi kumbung tidak bersih, tidak steril. Terus produsennya juga di sana, produsen bakloknya juga kurang steril juga bisa. Karena gradiennya bisa juga, banyak faktornya mempengaruhi. Itu yang paling ganas. Terus kalau yang kebanyak itu ya paling kecoa, 1-2, terus lalat gitu. Jadi kalau banyak jamur gini kan banyak lalatnya biasanya. Tapi semua itu bisa dikendalikan. Dalam satu backlog itu menghasilkan jamur sekitar 2,5 sampai 3,5 ons. Jadi kalau dalam jamur tiram itu kita usaha, itu nggak ada lossnya. Paling tidak pulang modal, untung jamurnya aja kalau bagi pemula ya toh. Karena mereka bingung mau jual kemana ya toh, pemasarannya nggak tahu. Saya pun juga dulu pertama kali bingung mau jual kemana nih. Nah kebetulan depan rumah saya kan tukang sayur, adanya di Godean, saya titipkan aja itu ya kan. Lama-lama kok dapat jamur dari mana kok bagus-bagus, kan kita mengutamakan kualitas. Mereka pada ya ketuk lari itu tadi, pada minta dari pasar. Lama-lama terus saya pasang map, pada telepon. Timbul bagus biasanya 5% kematiannya. Jadi 1000 itu sekitar 50-an, di bawah 50. Nah, itu pun dapat ganti dari produsen baklok. Jadi kita petani nggak dirugikan. Jadi itu kan ada resikonya dari produsen baklok. Nah, kita diganti matinya berapa, nanti di akhir periode kita diganti kemarin yang mati ada berapa. Nah, kalau dibilang tukang jamur tiram tuh pada rugi, ya saya juga bingung juga. Karena mereka sudah kebanyakan pakai uangnya kan gitu. Manajemen uangnya nggak dipakai. Kumbung yang ideal itu yang ventilasinya cukup. Yang teduh ya. Jadi kalau saya buat tumbung ya seharusnya pakainya di atasnya atapnya genteng, kiri kanannya pakai paranet disanamkan. Paranet itu yang hitam seperti itu kan ya. Paranet itu satu tutupan itu atau dilapisin 2 aja sudah cukup. Jadi raknya saya tadinya kan pakai bambu, baru coba-coba. Kalau untuk rak buat jamur tiram ini, kalau bambu kekuatannya hanya 2 tahun udah pada melewat. Nah kalau kita pakai gavalum ini, gavalum baja ringan, itu selamanya memang harganya beda. Jadi waktu dulu pertama kali saya pakai ini harganya per 6 meter. Jadi satu rak itu cuman biayanya 1 juta. Sekarang udah bisa 2 juta. Per raknya itu selama 6 meter itu muatnya nampung baklok 1400 baklok 6 meter dengan tinggi 2 meter. Jadi begitu baklok datang itu kurang lebih sekitar 4 sampai 7 minggu baru keluar jamur. Setelah itu panen seminggu, ya sekitar sekarang udah 2 bulan itu udah break even point. 2 bulan mulai modal dengan catatan tidak terjadi serangan gurem. Normal aja, cuacanya juga normal. Sekarang kan cuacanya nggak normal ya. Jadi jamur itu susah diatur sekarang. Kadang-kadang yang umur 3 bulan, 2 bulan itu hampir sama, bareng. Umur sebulan bareng semua. Sekarang itu nggak seperti dulu karena cuaca kita kan berubah-ubah terus sekarang. Panennya itu setiap hari, setiap pagi sama sore kalau saya panen biasanya. Itu kalau nggak pas lagi panen raya. Kalau panen raya ya sudah pagi, siang, sore, malam. Kita kejar jangan sampai jamur tua. Kalau sampai jamur ketuaan dipanen, itu kan nggak tahan lama. Gitu. Jadi loyot, dimulai kan gitu layu. Sekarang kecil seperti ini, ya kan nanti 2 hari itu sudah besar. Ini besok ini seperti ini, besok lagi udah besar lagi. Gitu. Pertama yang harus disiapkan lahan. Kita harus punya lahan dulu. Kita punya lahan. Ya kalau kayak saya kan nggak punya lahan, pertamanya saya nyewa. Saya biasa dari Jakarta, biasa usaha kan gitu, jadi nggak takut seperti yang lainnya kayak orang Jogja takut. Satu lahan, kedua modal. Itu aja. Kalau masalah belajar kan sambil menyusul, sambil praktek, kayak itu lebih efisien. Ya, menghubunginya ke 0895 1911 8827. Untuk yang berminat berbudidaya jamur tiram, untuk anak-anak muda. Kalau saya rasa mereka juga kan tidak ada modalnya, susah juga saya mau ngomongnya juga kan gitu kan. Asalnya jamur tiram memerlukan modal yang besar.
Jadi kalau memang pengen itu bisa mengajukan bantuan ke mana ya, ke dinas apa ya. Di sini tuh ada di Sleman dinas nanti yang pertanian apa-apa yang membantu para pemuda yang mau budidaya jamur tiram itu bisa dibantu. Jadi nanti mereka berkelompok dulu, itu cari modalnya di sana. Kalau yang nggak punya modal, kalau punya modal ya tinggal lahan, beli pasang itu, bikin rak, ya kan, hubungin saya mentorin. Nah, sampai berhasil video call, walaupun jauh video call kan bisa, tidak harus saya datang.